Halo semua, di video pertama kali ini gua akan membawakan tutorial cara menggambar denah pada AutoCAD. Versi AutoCAD yang gua gunakan adalah versi 2016 ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita sudah masuk ke layar kerja kita nih yang AutoCAD tadi. Oke, pertama-tama teman-teman harus nentuin unitsnya yang dari teman-teman yang mau gambar. Jadi units itu maksudnya satuan dari ukuran gambar dari teman-teman ya. Jadi misalnya awal-awal itu inch ya, lalu kemudian kita mau ubah ke sentimeter misalnya. Nah, cara mengubahnya tuh begini. Pertama-tama ketik di command bar ini, ketik units. Oke. Nah, enter. Oke. Nah, teman-teman lihat nih, ada beberapa bagian kan. Nah, yang sebelah kiri ada length, yang kanan ada angle. Nah, yang kanan ini kita biarinin aja. Dan sebelah kiri ini, nah type-nya ini kita biarinin desimal. Precision ini preferensi teman-teman aja ya. Makin banyak angka di belakang komanya itu makin detail. Tapi gua akan milihnya yang 3 angka di belakang koma aja ya. Oke. Nah, dan ini unit scale-nya gua akan pilih ke centimeter. Nah, ini sama, teman-teman bisa memilih sesuai dengan apa yang teman-teman mau aja gitu. Tapi di gua akan pilihnya unit centimeter. Oke, setelah teman-teman udah ngatur ini semua, klik OK. Oke, langkah berikutnya adalah kita bikin as denah dulu ya terlebih dahulu. Catatan kaki, sebelum teman-teman ngebikin denah, ada baiknya teman-teman juga mengatur limit dari halaman lembar kerja teman-teman. Jadi caranya adalah teman-teman tik limits, kemudian teman-teman atur ukuran sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Misalnya gua akan menggunakan limit kertas A3 yang ukurannya 420 dikali 297 dengan batas tepi sebelah kiri 25 mm dan sisanya 10 mm, maka gua akan menentukan limitnya sebesar 385 dikali 277 dalam milimeter. Untuk kalinya itu teman-teman cukup ketik koma ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita bikin as denah dulu ya terlebih dahulu. Jadi as denah itu adalah gambar rancangan pertama pada denah. Dan untuk membuat as denah ini kita juga mainin fitur juga pada AutoCAD yang namanya layer. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu Photoshop, jadi layer itu intinya per layarnya ya. Jadi biar nggak saling menimpa satu sama lain seperti itu. Nah, untuk melihat layer, teman-teman bisa lihat dulu nih di fitur sini nih. Nah, ini layer properties. Nah, teman-teman klik ini. Nah, ini kan masih baru ya. Nah, ini klik ini untuk menambahkan layer baru. Yang ini untuk menghapus, yang ini untuk set as current yang akan kita pakai. Nah, jadi misalnya nih, gua ngebikin layer as ya. Oke, gue bikin. Oke, gitu. Nah, lalu gue bikin line-nya itu misalnya gue setebal 0,5 dan gue maunya misalnya warna merah misalnya. Oke, kita jadi set as current. Oke, done. Oke, jadi nah, sekarang nih kita mulai ngegambar as denahnya terlebih dahulu. Nah, di AutoCAD sendiri tuh ada banyak fitur ya. Nah, salah satu fiturnya line. Gua akan menggunakan fitur line gitu. Jadi teman-teman tinggal ketik line. Terkadang di command line itu ada semacam shortcutnya, jadi teman-teman nggak perlu ngeketik full ya. Oke. Tadi udah ngeketik line, teman-teman tinggal klik. Nah, ini kan line-nya bisa bebas ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin line-nya tegak lurus, pastikan teman-teman nyalain mode ortho ya. Jadi kalau untuk mode ortho sendiri itu shortcutnya teman-teman bisa tekan F8 ya pada keyboard. Nah, beda kan? Kalau misalnya ini ortonya sudah nyala, jadinya lebih tegak ya. Oke. Kalau gitu kita mulai ngegambar
as denahnya terlebih dahulu aja ya. Nah, untuk kalau misalnya nilai teman-teman itu ada yang koma, itu teman-teman harus tekan titik ya. Ya, kalau misalnya teman-teman untuk membatalkan perintah, teman-teman bisa tekan X aja ya, escape. Oke, as datanya udah jadi ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat dindingnya ya. Jadi berdasarkan standar SNI, ketebalan dinding itu harus dalam rentang 15 sampai 20 ya, 20 cm maksudnya. Ini bentuk dinding bata ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sama kayak tadi, pertama-tama kita buka layer properties, kemudian kita add layer. Kita bikin dinding. Oke, terus warnanya saya ganti misalnya jadi warna kuning. Kita klik OK. Terus misalnya garisnya ingin saya lebih pertebal biar lebih jelas ya, misalnya 0,15 misalnya. Klik OK. Lalu kita set as current. Oke, kita mulai. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat multi line ya. Jadi kan kalau misalnya kita ngebikin dinding 2 garis begitu kan agak repot ya. Jadi lebih baik kita menggunakan multi line saja gitu. Nah, caranya ya pertama-tama teman-teman ketik multi line itu shortcutnya bisa ML aja. Ya, M line. Terus teman-teman ketik J agar multi line ini dipertegas, justify. Kemudian teman-teman klik 0. Kemudian teman-teman klik scale. Kemudian teman-teman masukkan angka dari ketebalan temboknya ya. Di saya akan menggunakan ketebalan sebesar 20 cm, maka saya akan memasukkan angkanya 0,20. Dan pemasukan angkanya ini sesuai dengan skala dari unit yang teman-teman tentukan ya. Oke, udah jadi. Kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Nah, untuk yang bagian ujung ini teman-teman tekan C sebagai close, lalu enter. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak
tekan C tadi, maka di akhirnya itu akan ada jarak gitu, jadi nggak saling menyambung. Oke, kita lanjut lagi aja ya ngebikin temboknya. Dan langkah berikutnya teman-teman nggak perlu lagi tuh ngatur justify dan zero dan scale segala macamnya, karena sekalinya teman-teman sudah mengatur seperti itu akan otomatis begitu. Oke, langsung aja ya. Oke, temboknya sudah jadi. Langkah berikutnya adalah teman-teman matikan ininya, asnya. Nah, di bagian layer ini sama seperti tadi. Maaf, saya ulang ya. Jadi di layer properties teman-teman tekan lagi. Nah, di bagian layer ini kita matikan yang as deh. Nah, teman-teman lihat kan yang kayak gambar lampu ini ya. Kalau misalnya teman-teman tekan ini, maka akan lampunya padam, itu berarti layer ini tidak akan terlihat ya. Seperti saya misalnya, saya sudah menonaktifkan ini nih, udah mati nih. Nah, maka nggak kelihatan. Oke, kemudian teman-teman blok. Oh ya, di AutoCAD sendiri itu ada dua mekanisme blok ya. Yang kalau misalnya teman-teman yang biru, teman-teman harus pastikan ngeblok semuanya, oke? Tapi kalau misalnya teman-teman ngeblok yang hijau, maka teman-teman cuma menggerakkan sedikit, maka akan mendapatkan semuanya ya. Oke. Setelah teman-teman blok, teman-teman ketik explode, command explode. Oke, sudah jadi. Nah, kemudian kita memasukkan command trim. Nah, trim itu sendiri sama seperti delete sebenarnya, memotong. Namun trim itu memotong bagian yang kita perlukan aja gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya delete kan bisa ngapus semuanya tuh, bisa yang saya demonstrasi aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman delete ya, misalnya nih teman-teman tulis command delete ya, misalnya saya blok nih satu nih, enter, maka akan terhapus semuanya kan. Maka saya undo dulu. Nah, beda halnya kalau misalnya teman-teman nge-command trim ya. Teman-teman pertama-tama klik TR trim ya. Klik enter 2 kali agar teman-teman lebih mudah gitu. Jadi tidak perlu misalnya ngemilih satu bagian kemudian harus memotong satu-satu. Kalau misalnya teman-teman enter 2 kali, teman-teman bisa langsung memotong bagian yang emang teman-teman nggak perlu gitu. Ini kayak misalnya begini, begitu, kayak gitu tuh, ya. Nah, begitu. Misalnya seperti itu, ya. Tuh. Nah, sama halnya dengan misalnya nge-extend. Extend itu intinya misalnya ada garis yang putus nih, misalnya tadi ini putus kan nama saya ya. Kalau misalnya saya command extend itu memanjangkan. Sama, dia harus ditekan 2 kali aja. Sini, nah lihat ya, kesambung. Yang ini kan nggak ada ya, kesambung. Nah, kesambung. Oke, kita langsung aplikasikan saja di DNA kita. Oke. Tujuan kita nge-explode itu tadi agar misalnya kita nge-trim. Kalau misalnya tidak kita explode, bagian yang ingin kita trim itu nanti nggak bisa dibuang gitu. Oleh karena itu kita harus explode. Oke. Ini
yang seperti ini kita tinggal extend aja. Sama extend lalu klik 2 kali ya, maksudnya enter 2 kali. Nah, ini untuk bagian kolomnya ya. Oke, seperti itu. Ini kita sudah jadi, lalu kita bisa nge-trim bagian-bagian yang tidak diperlukan. Oke, kita sudah selesai membuat dinding denah. Oke, kita udah jadi dinding dan kolomnya ya. Langkah berikutnya adalah kita membuat pintu. Nah, cara bikin pintu tuh pertama-tama teman-teman atur dulu layernya. Kita bikin layer baru ya, kita tambahin. Di sini gua tambahkan pintu dan jendela ya. Warnanya misalnya gua bikin jadi warna biru ya, misalnya. Oke, kita klik OK. Misalnya gua mau bikin ininya jangan biru deh. Misalnya gua bikin warnanya merah juga deh, merah. Oke, kita merah. Misalnya lainnya gue bikin lebih tebal karena biar lebih kelihatan ya. Klik OK. Oke, kita start sekarang. Oke. Nah, langkah pertamanya kita bikin kusen pintunya terlebih dahulu ya. Kita tinggal ketik drag. Kita bikin nih. Untuk ukuran kusennya gua akan menggunakan kusen yang lebarnya 6 meter dengan ketebalan setebal tembok ya, yaitu 20 cm. Oke, gua udah bikin begini, kemudian gua akan bikin bagian lainnya. Sekarang kita trim, enter 2 kali. Oh, yang ini tuh masih utuh ya, ini utuh. Karena utuh kita harus pakainya del. Sekarang kita tinggal mirroring aja. Jadi misalnya kopi bisa aja bentuknya sama, tapi karena ini kan kayak kusen harus saling ketemu gitu loh, jadi kayak kebalikannya. Kita cukup mirroring aja, teman-teman ketik mirror, ini ada shortcutnya MI, kemudian
teman-teman tinggal bikin garisnya aja. Nah begitu. Pastiin mode ortonya udah aktif ya biar sama. Oke. Ini udah jadi ya. Ini erase source object, kita ketik no. Kalau misalnya yes, ini akan kehapus. Kita ketik no. Oke. Nah ini udah jadi ya. Sekarang kita coba kita move dulu ya. Dari sini kita tarik aja dulu jauh. Terus gua ngebikin semacam line yang ukurannya selebar pintu, yaitu 80 cm. Oke. Nah sekarang ini gua pindahin ini, gua tarik kalau di sini. Oke, lainnya kita hapus ya. Nah, oke. Sekarang kita nggak bikin pintunya ya teman-teman, karena pintunya ukuran 80 cm tapi gua kasih lebar 2 cm untuk memasuki kusen gitu. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman lihat di bagian pintu ada kayak buat memasang bagian agak ke dalamnya gitu. Oke. Jadi gue tambahin 22 di masing-masing sisi, maka ukuran pintu, panjang pintu yang akan gue buat adalah ukuran 84 cm ya. Oke, sama teman-teman ketik rek, kemudian tekan, gue bikin jadi 84 ya, dengan ketebalan 4 cm. Oke. Kita coba make sure ya. Ini udah sama belum ya? Coba kita cek. Oh ternyata udah sama ya teman-teman. Oke, gua undo ya. Oke, gua bakal nge-rotate ini pintu biar kita kelihatan jelas gambar bukaannya itu bagaimana nanti. Ini. Oke. Kita move lagi. Move itu shortcutnya teman-teman tinggal ketik N aja ya, habis itu langsung enter. Nah sekarang kita ngebikin bukaan ya, garis bukaan dari pintu. Teman-teman pertama tekan yang ini arc, kemudian teman-teman pilih yang center, start, dan end. Untuk fitur lainnya nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri aja ya. Oke, kita taruh di sini. Lalu garis akhirnya di, oh ada yang salah ya. Ulang ya. Di sini. Nah, ini nih. Sip. Oke, pintunya udah jadi. Sekarang gua akan ngebikin pintu toilet ya, sama kayak tadi, cuma beda ukurannya aja. Gua akan bikin ini aja ya. Oh jam saya berarti harus kecil. Sekarang kita mirror ya, kita tambah blok mirror ya, ada yang belum ke blok. Nah, mirror saya bikin agak jauhan deh biar gampang nanti. Ini tetap keep ya, no, saya bikin line ukurannya 60 cm untuk pintu toilet ya.
Ini gua mau belum ada yang data ini. Nah, ini tentuin titik pok startnya, terus gua geser. Nah, ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngukur, teman-teman bisa pakai dimension ya. Misalnya nih, gua pakai di sini, terus gua ukur di sini berapa ukurannya gitu. Ternyata udah 60 cm ya. Oke. Sekarang kita ngebikin bagian pintunya. Rek ya. Terus gua ngebikin panjangnya 60, lebarnya gitu. Ini gua tinggal rotate ya. Terus start dari sini ke atas, gua move, gua taruh di sini. Oke. Sekarang kita ngebikin garis bukaannya, arc, center start end. Gua tekan dari sini yang mulai, terus di sini. Oh, belum tekan. Oke. Oh, ada yang salah. Oke, gua ulang ya. Ini sini masih ada yang salah, berarti gua ngenekannya kurang pas ya. Memang kayaknya ada yang ini ya, karena mungkin memang ukuran pintunya kecil jadinya agak susah bikin buson. Kalau gitu coba kita coba pilih titik yang lain, misalnya di sini ya. Coba kita, nah bisa nih. Oke. Sip. Nah, oke. Pintunya udah jadi ya. Oke, untuk berikutnya gua akan ngebikin pintu garasi ya, yang bagian sini nih. Nah, gua akan membuat pintu garasi roll up ya. Oke, caranya sama, tapi gua kali ini akan menggunakan lainnya. Oke, gua bikin ukuran platnya itu 40 cm, berarti jadi 0,4. Oke, kemudian gue bikin jadi 0,4 juga. Gue bikin kotak ya. Oke, kemudian oh, garis ini kelebihan katanya. Oke, berikutnya adalah gua akan offset. Jadi kalau misalnya teman-teman ngegambar kan kayaknya agak repot ya. Misalnya mau gambar yang di posisi sebelah sini, tapi harus pakai line-line gitu. Jadi biar gampangnya teman-teman tinggal offset ya. Blok dulu, command offset ya, offset. Teman-teman tentuin dulu titiknya mana. Oke, di sini. Terus gua akan bikin jaraknya 4 cm, berarti jadi 0,04 ya. Oke, itu. Kemudian gua
ya begitu. Nah, sip. Oke, gue juga ngelakuin hal yang sama di bagian sini. Kita blok dulu. Oke, gitu. Kita taruh di sini. Oke. Cara di bagian sini sama ya. Blok lagi. Offset. Untuk titiknya gua kasih space 4 cm. Oke, begitu. Dan oke. Oke. Nah, dan aduh. Teman-teman klik ya, jangan lupa. Nah, ini udah jadi. Oke, berikutnya gua akan ngetrim ini. TR enter 2 kali, tinggal trim aja. Oke, gitu. Oke, kemudian gua akan ngebikin ini bagian pintu lainnya lagi ya. Line ya. Gue akan bikin jarak sekitar 1 meter ya, di 0,01. Nah ya gitu. Oh, kecilan ya. Oke, di 0,1. Gue bikin gitu. Terus gue bikin ininya jaraknya sama ya, 0,04. Oke, kita ketemuin di sini. Dan oke, selesai. Kita trim bagian sini ya, sini. Nah, oke. Gue juga akan melakukan hal yang sama di sisi lainnya. Begitu. Oke. Nah, trim lagi. Enter 2 kali, kemudian hapus. Nah, udah jadi ya. Kemudian gue akan bikin ini apa? Ngemirorin juga. Ini sama, kita mirror, ketik mirror ya, specify nya gue bikin begini, jangan erase. Oke, begitu. Oke, kemudian gue akan ngebikin pintu roll up nya ya. Pertama-tama gue bikin line dulu, terus pastikan di tengah. Nah, yang di tengah ini, nah yang ini nih, yang tengah itu gambar segitiga ya teman-teman. Kalau yang ini berarti sisi pasnya aja. Kalau misalnya di sudut dia akan berbentuk kotak. Itu akan ke midpointnya dulu yang segitiga. Nah ini, gua akan ngebikin pintu sejarak 1,52. Oke, begitu. Selesai. Kemudian gua ini coba kalau kita misalnya move dulu ya, gua specify titik poinnya di tengah biar pas ya. Oke, begitu. Sekarang gua coba measure dulu ya, pakai dimension ya untuk mengukur. Panjangnya harusnya 1,6 meter ya, betul. Berarti udah benar ya. Oke, kemudian gua akan nge-offset pintunya karena ketebalannya adalah 4 cm, maka gua akan offset di kedua arah ya. Offset, teman-teman pilih titiknya, gua kasih jarak 2 cm yaitu 0,02. Klik ya, kemudian
ini lagi, klik di bagian sini. Oke, selesai. Lalu bagian sininya gua delete. Nah, jadi deh pintu ini. Oke, berikutnya kita akan bikin jendela ya. Oke, model jendela yang gue bikin adalah model jendela yang 2 kaca ya, yang ukuran masing-masingnya 60 cm, maka totalnya adalah 1,2 meter ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama kita mulai dari ngebikin garis kusen jendelanya dulu ya, sama rack ya, ukurannya sama seperti kusen pintu. Nah, ini begitu ya. Kemudian gua akan bikin line ya buat ngemotong. Oh, 004 untuk ini ukuran kaca ya. Tapi udah 002. Oke, selesai. Terus kita trim bagian sini, enter 2 kali, kita hapus. Oke, di bagian sini ini sendiri delete. Oke, udah jadi ya. Gua akan rotate ini dulu ya, rotate. Oke, begitu. Kemudian gua akan ngebikin kusen keduanya bagian tengah sama rack. Kemudian kita atur ukurannya, yaitu 6 kali 2 ya. Oke, begitu. Nah, ini gua mirror ya, biar kita bikin juga sisi namanya ya. Ini kita oke. Nah, sekarang gue ngebikin line ya. Line. Oke. Jarak masing-masing dari kaca itu 60 cm, berarti jadi 0,6. Oke. Gitu. Yang bagian sini juga sama. Selesai. Kalau gitu tinggal kita pasang aja ya. Ikat cuannya di sini. Oke, di situ. Ini gua juga move juga bagian sini ya. Oke. Nah, sekarang gua ngebikin rack ya. Rack ini kita bikin jendelanya. Mulai dari situ, akhirannya di sini, sama di sisi yang lain di sana ya. Oke, begitu. Kemudian gua akan menambahkan layer baru sebagai garis kaca ya. Oke, kita bikin layer baru ya, kaca. Gua bikin jadi biru dah. Terus line-nya gua bikin agak tebelan ya, segini dah. Oke, setnya sekarang. Oke. Oke, kita start dari ini line. Kita mulai bagian tengah.
ya bagian tengah, nanti ketemu juga ya di bagian tengahnya juga. Oke. Oh, berarti mau bikin jadi ini. Oh, tunggu bentar, offset. Bukan ini ya. Gua cuma bikin ketebalan kaca ini ternyata 2 cm ya. Oke, begini. Begitu. Oke. Kita ulangi yang sama. Selesai. Bagian sini kita delete, bagian sana juga delete. Nah, sekarang kita nggak bikin gradasi kaca ya. Oke, jadi caranya tuh teman-teman buka ini hatch ya, hatch. Nah, teman-teman bisa pilih nih arsirannya ada banyak nih. Seperti yang teman-teman lihat ya, solid, angle, RC, clay, Wheatstone, brick dan lain-lain ya. Di sini gua akan menggunakan arsiran yang ini. Gua akan menambahkan di sini dan di sini. Nah, tapi kan ini katanya kurang kelihatan ya. Oke, coba gua kecilin jadi 0,75 misalnya. Kecilin terus sampai kelihatan ya. Coba kalau 05 ya. Not bad. Nah, kita udah jadi ya jendelanya. Oke, langkah berikutnya adalah kita memasangkan semua pintu dan jendela ini ya. Oke, pertama-tama gua akan ukur dulu ya. Oke, gua nilai. Kita ukur dulu ini. Dimension. Ukurannya 1,8, berarti gua kasih jarak ya. Bos, kita coba ukur lagi sekarang. Oh, udah pas ya. Kalau gitu kita mulai ya. Kita move. Oke, gua akan move di bagian sini. Oke, nanti garis ininya gua hapus lagi aja.
lepas dulu. Oke, lepas. Kemudian gua juga di sini. Oke. Terus kita trim bagian sini ya, bagian pemukanya. Oke, kita akan ini tinggal kita pasang aja ya. Sini, di sini. Oke, kita trim ya, enter 2 kali. Oke, di situ, kemudian di sini. Oke. Berikutnya gua akan nambahin pintu juga di sini ya. Pertama, gua akan nge-mirroring ini. Gua akan ini move ya, karena yang move cuma satu doang. Oke, di tengah-tengahan sini. Oke, kita copy lagi. Oh enggak, oh iya ternyata kita butuh. Kita tentuin titiknya, kita ambil ya. Gua bakal taruh di sini. Nah, escape. Oke, sekarang gua akan ngebetulin dulu ya. Oke, berarti kita tinggal masang pintu toilet ya. Karena toiletnya cuma satu, ya udah gue move aja pintunya ya. Oke, kita trim. Oke, pemasangan pintu sudah jadi ya. Oke, kita rotate nih. Di sini. Ini juga sama, gua betulin dulu ya.
Oke. Berikutnya gue akan ngebikin yang bagian sisi miring sini. Oke. Gue akan copy dulu pertama-tama. Ya. Gue bikin di. Oke, mode ortonya gue nyalain lagi. Oke. Gue rotate dulu. Ya begitu. Kemudian gua akan juga bikin mirrornya. Oke, gua kasih jarak begitu. Gua keep. Oke, sekarang gua akan ngenaro ya. Tinggal kita pasang aja ya ini. Oke, gue di bagian sisi kanan sudah selesai. Gue akan sekarang bikin sisi kiri. Oke, langsung aja ya. Oke, kita udah jadi ya, benanya udah jadi. Sekarang kita tinggal tambahin keterangannya aja. Oke. Untuk menambahin teks, teman-teman klik icon yang ini. Nah, ini ada dua cara ya, tapi gua akan memilih multiline ya. Tekan word, pilih yang multiline. begini. Misalnya gua kecilin ya.
gua coba center ya. Nah, lalu untuk ukuran ini kayaknya kan gede banget ya. Coba gua ubah ke ukuran coba kecilin aja nih. Kita matiin dulu otonya ini. Nah, oke. Ini ya, kita taruh di sini. Oke, sekarang kita lakuin hal yang sama, kita kasih keterangan pada ruangan lainnya ya. Oke, langsung aja.
By the way ini ya, di teks ini juga bisa teman-teman edit biasa, hampir mirip kayak Word ya. Jadi mungkin nggak terlalu masalah di bagian sini. Teman-teman tinggal lihat aja nih, ada bullets, line spacing, ini pengaturan rata kiri, rata kanan, dan lain-lain sebagainya. Dari font, itu nggak masalah ya. Oke. Ini bagian sini. Oke. Kita hapus bagian sini. Kita hapus. Dan tada. Oke, tadi setelah teman-teman udah menambahin semua ini, sekarang kita menambahkan gradasi pada bagian tembok dan kolom-kolomnya ya. Oke, gua ganti dulu layernya, gua bagian dinding. Oke. Caranya sama seperti tadi. Kita command hatch. Ya, kemudian teman-teman pilih nih mau yang mana ya. Gua akan milih yang ini. Oke, gua akan nge-hatch bagian sini, 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 sini. Ya, jadi caranya mudah ya, cuma teman-teman tinggal klik-klik aja ya. Oke, ini udah jadi ya. Nah, yang bagian-bagian yang ini teman-teman gak usah takut nih. Teman-teman cukup trim lagi aja seperti tadi. Ketik trim, enter 2 kali, lalu kita trim bagian yang tidak diperlukan. Gitu. Coba kita cek dulu ya bagian-bagian mana aja yang nggak diperluin. Oke, kayaknya cuma itu doang ya. Oke. Nah ini kan karena ini buat tambahin dulu nih ya. Ganti dulu. Ke sini gua line. Mau buat ngeniban ininya aja. Oh iya, gue lupa nyalain mode orto. Oke, lain lagi ya, lain lagi ya. Oke, kita lanjut. Hatch. Ya, edge sini. Nah, udah. Oh ya, gue lupa ya nge-hatch juga bagian apa namanya, kusen ya. Ya pastinya, jadi masing-masing dari bagian ini teman-teman hatch ya. Nah ini kan kelihatannya agak kecil ya, nggak kelihatan. Coba kita kecilin lagi, misalnya 0,25 misalnya.
Nah, ini kan lebih kelihatan. Oke, gua bakal head juga di yang lainnya. Oke, bagian kusen semuanya udah jadi. Sekarang berarti tinggal terakhir kita akan ngebikin hatch di bagian kolom. Gua di sini akan ngebikin layer baru yaitu kolom. Oke, tunggu. Misal gua akan menggunakan dulu ini. Aktifkan dulu dinding, gue tambahkan layer baru yang namanya kolom. Oke, warnanya juga sesama kuning, gue aktifkan dan kita balik lagi command hatch. Oke, kita pilihnya solid ya, karena untuk menutup bagian kolom tuh notasi pada Dena itu menggunakan warna solid. Oke, langsung aja ya. Setelah teman-teman setelah teman-teman command hatch, teman-teman cukup klik setiap bagian yang ingin di blok aja ya. Oke. Oh, ini ada yang ketinggalan nih. Dinding, hatch. Ambilnya yang ini. Dan oke. Ukuran hatch yang ini tuh kita coba cek lagi dan oke. Denanya sudah jadi.
Oke, sekian dari video tutorial yang bisa gua bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.